Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fizal layli hadana fizal bait insyaallah rahmatullahu alaina wa ala nabil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayya salimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Ketua RW daerah setempat. Yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama jati pendiri dalam negeri. Yang saya hormati Pak Imam, Khotib Jilawarim. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para jamaah yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus keluarga besar kita yang hari ini tengah tertimpa musibah, di mana telah berkurang rahmatullah salah seorang daripada saudara kita, yaitu Bapak Ikhwan Fatni bin M. Yunus. Beliau ini meninggalkan 1 orang istri dan 3 orang anak. Seperti yang saya tangkap daripada Bapak ahli rumah tadi, beliau wafat pada usia 57 tahun. Semoga beliau berjalan kepada Allah dengan tenang, lapang, dan tidak banyak hambatannya. Kemudian tiada peliputan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa-apa Bapak-bapak, ibu yang saya hormati, semestinya takziah kita ini malam tadi, Pak. Tetapi sudah sama-sama kita maklumi, Allah mencurahkan kita dengan rahmat yang banyak, sehingga tidak bisa keluar, Pak. Hingga hari ini kalau di Rawa Makmur tempat saya itu, Pak, di jalan utama itu tidak bisa lewat lagi. Alhamdulillah ada tanggul di pinggir sungai, jadi sampai juga ke sini. Tadi di tengah jalan saya berpikir, Pak, jangan-jangan di Tanjung Halus tidak bisa masuk. Mutar kemana lagi itu? Kalau nak mutar ke Kopian ke jauhnya, ya otomatis balik lagi ke ini, ke jembatan. Jangan jembatan lah berair tuh. Tapi alhamdulillah untuk malam hari ini memang ketentuan Allah seperti itu, bahwa kita bertemu malam ini, bukan malam kemarin. Baik bapak-bapak, ibu saya hormati, Bu, siap Bu? Siap ya? Ibu-ibu kita pamit dulu, Pak. Kita harus pamit ke ibu-ibu. Ya. Ya, apa? Nampak. Nampak belakang ini. Kan itu memutar-mutar. Nanti saya ngaduk sini. Pas saya ngaduk situ. Audiennya kan dulu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana biasanya kalau saya menyampaikan kajian tausiah, memang sedikit agak memaksa, Pak. Tuh, setuju kita sepakat tuh? Ya, jadi sama kita ganti-gantian. Nanti tidak konsen saya itu. Jadi kalau saya menyampaikan tausiah itu sedikit agak makso, Pak. Makso itu artinya saya mengajak kita semua itu berpikir
tentang apa yang sudah Allah nyatakan pada kitab Quran. Kenapa sedemikian? Seperti yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 4. Kata Allah, "Min qablu hudalin nasi wa anzalal furqan." Tidak perlu panjang ayat, pendek. Jadi Allah itu sebelum menurunkan petunjuk bagi manusia berupa Taurat, Zabur, Injil, Quran, hadis, terlebih dahulu Allah itu memberikan kepada kita itu Furqan. Furqan itu adalah sesuatu yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang patut dan mana yang tidak patut. Nah, Furqan inilah yang dikatakan oleh Allah itu akal. Nah, setiap kita punya akal itu. Nah, akal inilah nanti akan kita gunakan untuk berpikir tentang kitab, hadis, serta ayat yang ada dalam kitab Al-Quran. Makanya, kata Nabi Muhammad, "Ad-dinu huwal aqlu la dinu liman la aqlalah." Agama itu adalah akal, tidak adalah agama itu bagi yang tidak punya akalnya. Itu bahasa halusnya. Kalau bahasa kasarnya, tidaklah agama itu bagi diri seseorang kecuali kalau dia dalami, dia pelajari. Seandainya dia tidak berpikir dengan akalnya, dia dapat juga agama, tapi sekedar bunga-bunganya aja. Kalau ibarat durian itu cuman dapat kulitnya aja, tidak sampai kepada isinya, apalagi kepada rasanya. Nah, kira-kira malam itu kita nak merasakan apun yang rasa durian itu. Setuju, Pak? Jadi Bapak Polri kita tadi memberikan sebuah pernyataan Allah kepada kita semua. Yang itu kita hafal kalau tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hafal, Pak? Hafal, Bu? Hafal. Kan mutar dari Bu. Jadi kalau di Indonesia kan, Pak, artinya adalah sesungguhnya kami datang daripada Allah, akan kembali kepada Allah. Nah, itu sering itu. Sering kita dengar, sering kita ucapkan. Tetapi dalam kajian hakikat, kita harus ngejar, Pak. Biar kita dapat rasa durian itu, kita harus ngejar. Apa yang kita kejar? Pertama, kami yang datang daripada Allah itu siapa? Mana barangnya yang kami itu? Itu satu. Yang kedua, datang daripada Allah. Kalau saya kan dari Rawa Makmur nih, Pak, kan tahu lokasinya di situ. Nah, datang daripada Allah ini dari mana gitu lah. Jadi hal ini sangat penting kita ketahui, karena kelak kita nak balik ke sini lagi. Bayangkan kalau saya tidak tahu mana itu Rawa Makmur, tiba-tiba saya keluar dari Rawa Makmur sampai ke sini, balik lagi seperti berputar-putar, keliling kota saya. Itu. Nah, jangan sampai kita berputar-putar keliling kota. Harus kita kenal dulu mana itu lokasi yang dari Allah itu mana. Nah, kira-kira kajian kita malam itu Pak. Karena bagaimanapun juga, setiap kita pasti bakal menyusul saudara kita ini. Pasti itu. Entah kelak, entah besok, entah lusa, entah bulan depan. Jadi jangan pernah kita berpikir, Ibu, lah itu kelak akan otomatis. Kita datang dari Allah, otomatis akan balik kepada Allah. Nah, tidak itu juga. Karena segala sesuatu itu tanpa perjuangan tidak akan kita dapat. Ya.
Jadi kita mulai kajian kita ini dari bawah, dari atas. Bukan dari bawah, Pak. Dari atas. Kita mulai daripada hadis kursi yang pernah disampaikan oleh Nabi kepada sahabat. Jadi waktu itu Bapak Ibu yang saya hormati, sahabat rami-rami lah, duduk-duduk kan. Jadi sahabat ini lalamun yang ngincer-ngincer Nabi nak buka rasio awal kejadian. Nabi nak buka rasio pangkal daripada semua penciptaan. Jadi sahabat ini lalamun menunggu itu. Nah, suatu hari Nabi berkata, ngapo lendaknian kamu tuh? Lendaknian ya Rasulullah. Betul? Betul. Baik. Nah, makanya di dalam sebuah hadis kursi kita temukan kalimat yang bunyinya begini. Laulaka ma khatul asya. Jadi wahai sahabatku, kata Allah tuh ngecek ke saya. Kata Allah begini, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan kujadikan segala sesuatunya. Itu yang pertama. Kemudian kata Nabi lagi, nah ini kata-kata ini adalah hadis kursi. Kemudian Allah berkata, kata Nabi, khalaqal asya di ajlika wa khalaqtaka di ajli. Jadi kata Allah itu, wahai sahabatku, aku jadikan segala sesuatu daripada engkau hai Muhammad, aku jadikan engkau daripada aku. Nah, dua hadisnya. Kemudian berkatalah Muhammad dengan kata menurut. Apa kata beliau? Ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, sedangkan mukmin itu datang daripada aku. Nah, 3 buah hadis itu aja Pak, kalau tidak kita cerna itu agak pusing gitu kan. Tapi apa boleh buat, itulah nasib kita hamba Allah, diberikan simbol-simbol suara, simbol-simbol kata, simbol-simbol tulisan yang harus kita pecahkan teka-teki. Jadi kata Nabi, sejarahnya kiko. Seketika Allah berkata, 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. 1, bumi yang diberkati. Nah, bumi yang diberkati ini Bapak Ibu yang saya hormati, bukan bumi kita ini. Di luar seantero alam. Nama bumi itu adalah Bakkah. Yang kedua, aras di bumi. Nah, aras di bumi ini punya nama lain, yaitu Baitullah. Yang ketiga, sorga neraka. Yang keempat, mukmin. Nah, itu dia. Jadi 4 pasal dijadikan daripada Muhammad. Pertama, negeri yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka. Yang keempat, mukmin. Jadi siapakah mukmin ini? Jadi mukmin ini Bapak Ibu yang saya hormati, itu bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya, orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah mukmin. Cak mana sejarahnya? Nah, sejarahnya tuh dimulai daripada surat Ali Imran ayat 96-97. Jadi saya bercerita nih Bapak Ibu, tidak boleh ngarang-ngarang. Memang bersumberkan pada kitab Quran dan kitab hadis. Yang kita kembangkan dalam bentuk dialog-dialog sesuai dengan bahasa kita, orang Bengkulu. Nah, di dalam Quran surat Ali Imran ayat 96-97, nanti Bapak Ibu boleh cek di rumah. Di situ tertulis kalimat yang bunyinya begini.
Inna awala baiti wudi'al linnasi lalazi bi Bakkah mubarakah wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amina. Nah, itu surah Ali Imran ayat 96. Jadi kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita Indonesia, artinya adalah sesungguhnya, kata Allah, rumah yang pertama kali saya yang membuatnya, itulah rumah yang ada di Bakkah. Jadi Bakkah di sini bukan Mekah, Pak. Ini adalah negeri yang diberkati yang saya ceritakan tadi. Jadi rumah yang pertama kali, arti rumah pertama kali itu, Pak, belum ada rumah sebelum itu. Saya yang buatnya, kata Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Rumah itu diberkati, kata Allah. Petunjuk bagi alam semesta. Di dalam rumah itu ada ayat-ayat. Di antaranya tempat tegak Ibrahim. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu aman sentau salah dia dari azab neraka. Nah, itu ceritanya. Jadi ayat ini kalau dibaca cak itu baik, tidak ada seninya, tidak ada baunya, harumnya seperti durian tadi. Nah, dia harus dikupas. Ibarat durian tadi, kupas dulu. Setelah tercobok, buahnya kuning, panjang, lucu-lucu macam itu. Nah, kita tidak tahu apa rasanya. Dicicip dulu. Setelah kita cicip, alangkah lemaknya rasa durian itu. Nah, seketika Bapak dan Ibu merasakan nikmatnya rasa durian tadi, terus terang saja saya katakan, Bapak tidak bisa cerita kemana-mana sebenarnya. Woi, makalah durian itu lemaknya. Kata ibu-ibu, iya lemaknya durian itu makanlah. Dapat kayak orang tidak pernah makan durian, dia bingung. Jadi seseorang itu akan mengerti dengan rasa seketika dia merasakan juga. Jadi kalau kita nak tahu rasa durian itu, ngomonglah dengan orang-orang yang biasa makan durian. Jangan ngomong ke orang yang belum pernah makan durian, bingung dia. Nah, cek itu juga kaji kita ini. Jadi kita kubah, maksud kita ini kita kubah, kita kupas ayat tadi. Setelah itu adalah rumah yang pertama. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Nanti alam semesta minta petunjuk ke rumah ini. Sebenarnya bukan ke rumah ini, ke orang yang ada di dalam rumah. Siapakah orang itu? Nah, orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu namanya belum Muhammad, tetapi Ahmad. Nah, cerita ini bisa Bapak buka pada surat As-Saff yang bunyinya wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dia itu Allah. Dia itu Allah ngutus Rasul. Allah ngutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama. Artinya petunjuk tidak di Allah, agama tidak di Allah, ada di Rasul. Untuk dimenangkan agama ini daripada agama-agama yang lainnya, meskipun orang musyrik tidak suka dengan sikap beliau nantinya. Nah, ternyata yang di dalam rumah itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu itu. Yang kedua, fihi ayatu. Di dalam rumah itu ada ayat-ayat. Nah, itu dia. Jangannya sekali-sekali kita mengatakan ayat itu adalah ayat kitab Quran tadi.
Ngapa kita jangan mengatakan itu? Karena seketika Rasul berkata ayat-ayat, kitab Quran itu belum ada, Bapak. Kalau maksud kita belum nyo. Bahkan pada waktu itu setiap wahyu yang turun dicatatlah di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang, kulit hewan. Waktu itu belum ada juz, belum ada nama surah, belum ada ayat. Nah, itulah kondisi catatan wahyu di zaman Nabi mengatakan kata ayat itu. Jadi ayat itu ada di dalam rumah. Nah, makanya sahabat sempat bingung. Sehingga Nabi berkata, "Zalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin." Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi waktu Nabi ngomong ini, sahabat bingung, Pak. Kata sahabat, kitab yang mana yang dimaksud Nabi? Buku apa? Kenapa sahabat bingung? Nabi ini kan tidak pernah baca. Nabi kok tidak pernah nulis. Ngapa dia ngomong buku? Nah, oleh sahabat pelan-pelan ditanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma huwal kitab?" Ya Rasulullah, kitab itu kitab apa? Buku itu buku apa? Nabi jawab sederhana, Alkitabul Quran. Kitab itu adalah Quran. Tambah bingung lagi sahabat. Kitab itu adalah bacaan. Kenapa sahabat bingung? Beliau ini tidak bisa baca. Bagaimana mungkin beliau berkata tentang bacaan? Akhirnya pikir-pikir, kata sahabat, udahlah, kita langsung bertanya ke Nabi, maksud Nabi kok cerita kitab Quran kok apa? Barulah Nabi bukakan rahasionya. Yang rahasio itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 49. Bapak buka di rumah. Apa kata beliau? Alkitabul Quran. Kitab itu adalah Quran. Bal huwa ayatu bainatu fi suduratil ilmi wa ma yajhadu bi ayatina ila zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat. Ayat itu ada dalam dado kamu masing-masing. Nah, itu dia. Ayat itu ada dalam dado kamu masing-masing. Namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan ayat dalam dada ini kecuali orang yang zalim. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, yang dimaksudkan dengan ayat atau tanda Tuhan itu, yang dianya ada dalam dada kita, itulah roh kita. Roh itulah diri kita yang sebenar diri. Itulah tempat pertama roh yang kita ceritakan. Kami datang dari situ, nak balik juga ke situ. Nah, itu ceritanya. Nah, saya ceritakan kepada Bapak Ibu bahwa waktu itu situasi dan kondisi kita, roh tadi adalah nur, adalah cahaya. Artinya dia belum lanang, dia belum tino, dia belum tua, tidak pula muda. Ya namanya cahaya, sama kayak ikon. Cahaya itu. Kapan kita jadi lanang? Kapan kita jadi tino? Nanti setelah turun ke dunia, masuk dalam kandungan emak kita, kebenaran casing kita ke lanang, lahirlah kita sebagai lanang. Kapan kita jadi tino? Nanti, kata Rasulullah, seketika turun dari Baitullah tadi ke dunia, masuk dalam kandungan mak kita, kebenaran casing kita tino, lahirlah kita sebagai tino.
Tapi walaupun begitu, Bapak Ibu yang saya hormati, harus kita pahami yang di dalam dado Tino, yang ada dado kita sama, Pak. Sama-sama cahaya, sama-sama Nur Muhammad, sama-sama ruh. Ruh itulah yang merasa di dalam diri kita. Kalau boleh saya katakan, roh itulah rasa, rasa itulah ruh. Jadi makanya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Bapak merasakan gula itu manis, Ibu pasti merasakan itu manis. Kalau Ibu mengatakan kopi itu pahit, pasti Bapak mengatakan kopi itu pahit. Untuk apa Allah mengadakan rasa ini sama? Supaya kita bisa timbang rasa. Kita ini kadang-kadang kan tidak timbang rasa, Pak. Mentang-mentang kita diberikan kebebasan berbicara, bersuara, berkata depan forum, sesuka-suka kita baik ngomong. Nembak sini, nembak situ, sindir sini, sindir situ. Yang penting puas hati gitu. Nah itu tidak timbang rasa namanya. Mestinya sebelum kita cubit orang, nah ini kajian orang tua kita dulu sederhananya Pak. Sebelum kita cubit orang, cubit dulu diri kita. Apa rasa? Kalau lemak kita dicubit, cubitlah orang. Tapi kalau tidak lemak, jangan dicubit orang. Itu juga kita di masyarakat ini. Kita ngomong ini kepada masyarakat, kepada seseorang. Kira-kira kalau orang itu ngomong itu kayak kita, bagaimana perasaan kita? Senang enggak? Rasanya senang, jangan diomongkan. Itu juga di rumah tangga. Kalau bapak ngomong ini ke ibu, kira-kira kalau ibu ngomong itu kayak bapak, senang enggak bapak dengarnya? Kalau tidak senang, jangan dikecek ke ibu cak itu. Itulah yang disebut dengan timbang rasa. Timbang rasa itulah dasar kita beragama. Terus terang saja Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita tidak baca timbang rasa, tidak mengerti dengan rasa, maka agama kita itu sio-sio baik Pak. Kenapa sio-sio? Nah, kan banyak kita temukan di masyarakat. Percuma baik bapak tu haji 5 kali, nah mulai. Bapak tu umroh 10 kali, nah mulai. Sholat rajin, sedekah rajin, puasa rajin. Wah, kalau yang ngecek alda kasarnya. Sakit hatiku dengan yang ngecek. Nah, hilang segala agama kita itu gara-gara kita tidak bisa menimbang rasa. Jadi timbang rasa inilah yang penting sebagai dasar agama dalam kehidupan kita. Kenapa? Di dalam dada orang lain ada ruh, dalam dada kita adalah ruh. Dalam dada siapa saja. Jadi dalam Islam ini Bapak Ibu saya hormati, kita harus berbuat baik kepada bangsa mana saja. Nah Arab, Amerika, Cina, apapun. Kita harus berbuat baik kepada mereka. Nah suku apa baik? Nah bahasa apa baik? Kenapa? Di dalam dada mereka adalah ruh yang sama dengan ruh kita. Itu makanya kita timbang rasa. Jangan-jangan mentang-mentang di orang asing kita perlakukan dengan kasar, diskriminatif misalnya. Cuma kita jadi orang asing, dicaitukan kawan. Jangan mana? Nah inilah yang disebut dengan beragama itu Bapak Ibu Syahwat. Itu ceritanya. Kemudian di samping ayat-ayat kata Allah, di dalam rumah itu ada makom Ibrahim. Itu dia. Makom itu artinya tempat tegak. Tempat tegak Ibrahim. Kalau ada tempat tegak Ibrahim, artinya ada juga tempat tegak kita. Cuman bedanya Ibrahim itu tegaknya di depan, Pak. Kita tegak di belakang. Bedanya di dalam rumah itu, Ibrahim itu imam, kita adalah makmum. Maksud Pak Abu Fikri itu apa? Nah itulah maksud saya. Beliau di depan, kita di belakang. Beliau itulah imam. Dari mana Pak Abu tahu? Nah,
Bukalah surat Al-Baqarah ayat 124-125. Ketemu nanti Pak. Wa izid tala Ibrahim rabbuhu bi kalimati fa atamahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min zuriyati. Qala la yanahlu ahdi zalim. Ingat, seketika Ibrahim kami uji dengan beberapa kalimat. Kemudian beliau lulus. Beliau bisa memahaminya, beliau bisa menguraikannya. Waktu itulah saya katakan kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, hari ini aku SK-kan engkau sebagai imam bagi semua manusia, termasuk roh-rohnya." Nah, itulah maka Ibrahim itu letaknya di depan, di rumah itu, kita letaknya di belakang. Dia imam, kita makmum. Nah, setelah kita tahu Ibrahim itu imam, kita makmum di dalam rumah itu, pertanyaan berikutnya adalah, siapakah yang dihadapi Ibrahim waktu itu? Yang kedua, siapakah yang kita hadapi bersama Ibrahim waktu itu? Siapa dia? Nah, hadapan itu Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dalam bahasa Arabnya, qobala yakbilu kiblatan, kiblat. Nah itu dia. Jadi kiblat itu dari situ sudah ada kalimatnya Pak. Kiblat itu artinya hadapan. Jadi kita di belakang Ibrahim, Ibrahim depan kita, yang di depan itu hadapan. Nah, siapa beliau? Siapa Pak? Sudah pasti beliau yang membawa petunjuk, beliau memberikan agama. Sudah pasti tidak terjadi alam semesta kecuali berasal dari beliau. Itulah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu kiblat. Beliau itu hadapan waktu di dalam rumah itu. Itu cerita itu Pak. Makanya seketika Nabi Adam keluar dari surga, nengok pintu surga, ditengoknya ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata malaikat Ridwan, udahlah, marulah pergilah keluar, apa lagi? Kelak dulu, saya nak baca itu nak. Dibacanya dua kalimat syahadat. Sambil menangis, Adam berkata, Ya Allah, pastilah Muhammad ini bukan orang sembarangan. Pastilah orang ini adalah wujud serta Engkau ya Allah. Kata Allah, ya Adam, Muhammad itu bukan orang sembarangan. Tidak terjadi alam semesta, melainkan berasal dari beliau. Dan dia adalah kiblat semua kamu. Dia awal dijadikan, nanti terakhir dizahirkan. Berarti Bapak Ibu yang saya hormati, kajian hakikat ini ada ceritanya, baik di Quran ataupun hadis. Nah, inilah suasana dan situasi di dalam Baitullah itu. Disitulah asal kita dulu. Jadi kalau kita berkata Inna lillahi, kami datang daripada Allah. Nah, dari situlah asalnya. Sudah, mulailah satu persatu roh tadi diturunkan ke bumi. Mulai roh Adam, sudah itu Siti Hawa, sudah itu anak-anaknya, keturunannya, sampai kepada roh kita. Itu mulai ditanamkan ke dalam. Mulailah ada lanang, ada tino, berkembanglah segala-galanya. Nah, yang penting kita ketahui adalah seketika Allah menurunkan roh itu ke dunia, sebelum dia masuk ke dalam kandungan mak kita, dia lewat di mana? Setentang manonya lewat. Disampaikan oleh Allah dan Rasul setentangan Ka'bah hari ini, Bapak. Di situ ada Babu Salam, Ka'bah itu ada tulisannya Babu Salam, pintu selamat. Setentang itulah roh dari situ masuk ke dunia, masuk ke kandungan mak kita, lahir ke dunia. Itulah posisinya. Nah, itulah makanya kenapa
seketika bayi itu lahir, tidak ada yang tergelak. Segalanya menangis, segalanya menjerit, meminta tolong. Saking hebatnya jeritan bayi tadi, tangan naik, kaki naik. Kata Nabi, kalau kamu melahirkan anak, maka azankan di kanan, qomatkan di kiri. Timbul pertanyaan kita, kenapa? Nah, karena Bapak Ibu saya hormati, sewaktu di Baitullah dulu, untuk mengumpulkan semua ruh-ruh tadi, itu sudah dengan azan Bapak, sudah dengan azan Ibu. Makanya azan ini dikumandangkan kembali supaya kita ingat kita dulu datang dari situ. Nah, itu. Nah, seketika bayi tadi mendengarkan suara azan dan iqamah, barulah tenang hatinya, tentram jiwanya. Kenapa? Berarti kita tidak jauh nih dari tempat yang kemarin. Itu perasaan dia. Nah, itu. Nah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala meyakini bahwa kita nanti akan kembali kepada Dia. Makanya negeri Pakkah di alam sana diturunkan ke bumi, diberi nama dengan negeri Mekah. Nah, itu dia. Baitullah di sana dibuatkan duplikatnya, itulah Ka'bah. Makam Ibrahim di situ dibuatkan makam Ibrahim di depan Ka'bah. Semua itu Allah perintahkan kepada kepada Nabi Ibrahim membuatnya supaya apa? Supaya apa? Supaya nanti kalau kita lahir, kita muncul di dunia, harus ingat tempat itu. Ka'bah itu ingat, Masjidil Haram itu ingat, Mekah itu ingat, makam Ibrahim itu ingat. Kenapa? Untuk latihan balik nanti, Pak. Nah, itu dia. Jadi kita Pak, tidak ada yang abadi, pasti bakal kembali kepada Allah. Caranya macam mana Pak Bu Fikri? Itulah caranya. Setelah diceritakan segala cerita tadi, walaupun itu sederhana saja, ingat, Makkah itu adalah Mekah di dunia, Baitullah itu adalah Ka'bah di dunia, makam Ibrahim itu adalah makam Ibrahim di depan Ka'bah di dunia. Apa yang terjadi? Nah, itu dia. Kata Nabi, sudah kawasan kanan anak kau tadi? Sudah. Sebelah mana? Kanan, cocok. Qomat di mana? Kiri, cocok. Nanti kata Nabi, kalau anak kamu berusia 7 tahun, menjelang 8 tahun, ajarkan dia gerakan sholat. Tegak seperti alif, ruku seperti ha, sujud seperti mim, duduk seperti dal. Tulisannya Ahmad, artinya terpuji. Ajarkan anak kamu umur 7 ke 8. Sudah? Umur 8 ke 9, ajarkan bacaannya, mulai dari takbir sampai ke salam. Sudah? 9 ke 10, ajarkan terjemahannya. Sudah? 10 tidak sholat, gebuk. Tahu gebuk Pak? Pukul. Kalau kita sayang dengan anak kita, 10 tahun tidak sembahyang, dipukul. Kenapa? Itu ngajak mereka tuh belajar balik ke tempat semula, Pak. Belajar balik ke tempat awal tadi. Kalau dia tidak ngerti persoalan ini, Bapak Ibu saya hormati, kita khawatir anak kita kelak rohnya keluar dari tubuh, dia akan berputar-putar di bumi ini, berputar-putar di dunia, tidak pacak balik, tidak tahu tempat balik. Itu yang kita khawatirkan. Pecah langit, pecah bumi, terjadi kiamat, lah ketahuan neraka tempat. Itu persoalan. Makanya kata Nabi Muhammad, nah ini mulai masuk kita nih. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ali Imran 31. Tengok sini. Kalau kamu memang mencintai Allah, ikut saya, kata Nabi. Jadi kita bingung. Cak mana orang ikut Nabi? Nabi lah mati, kuburannya ada di Madinah. Nah, itu yang kita pikirkan. Padahal
kajian agama ini bukan kajian syariat baik. Ada juga hakikatnya. Kalau badan tubuh jasad Nabi betul ada di Madinah, betul terkubur di situ. Tetapi yang pernah ada dalam dada Nabi, yang pernah ada dalam dada Nabi, tidak di situ tempatnya. Di mana tempatnya Pak Bu? Nah, Al-Quran lagi yang jawab. La uqsimu bihazal balad wa anta hilum fi hazal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, engkau tetap ada di dalam negeri ini. Negeri yang mana? Negeri yang tadi saya ceritakan, negeri Bakkah. Di mana? Di dalam rumah tadi. Di mana? Duduk di atas kursi kerajaan Tuhan. Di situ dia. Sampai sekarang dia menunggu kita, Pak. Sampai sekarang dia menunggu kita. Setiap detik. Nah, kira kita ke situ. Dah baca Pak Ustaz ke situ. Kami dah ingat lagi tempatnya. Nah, makanya Mekah itu diadakan, Ka'bah itu diadakan, makam Ibrahim diadakan. Ternyata kita pergi ke situ dengan cara menghadirkan ingatan ada di depan Ka'bah itu, Pak. Menghadirkan ingatan ada di depan makam Ibrahim. Apa namanya? Itulah sholat. Nah itu, masuk kita. Sholat, Pak. Sholat itu artinya menghubungkan rasa kita dengan rasa Tuhan. Caranya dengan ingatan. Dari mana Pak Abu tahu? Buka kitab Quran. Buka kitab Quran. Apa bunyinya? Tengok surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholat li zikri. Itu kece Allah kepada Musa. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan, akulah Dianya. Oleh karena itu, sembahyanglah kepadaku dan dirikanlah sholat. Di dalam sholat yang kau ingat saya, yo. Nah itu. Di dalam sholat yang kau ingat adalah saya. Ternyata Musa melihat kepada Allah. Ternyata lagi bukan Allah yang dilihatnya, Pak. Bukan Allah yang dilihatnya, Pak. Kenapa bukan Allah? Allah tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Ngaku cah itu? Karena Allah itu namo. Sama dengan saya Abu Fikri. Abu Fikri itu namo. Ya kalau namo tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, dan ada suaranya. Lalu siapakah yang dilihat oleh Musa? Siapa? Nah, dibukalah rahasianya pada surat Al-Fatihah. Apa Al-Fatihah? Al-Fatihah itu artinya pembuka. Pembuka apa? Pembuka rasio. Terbuka rasio Al-Fatihah 7 ayat, maka terbuka rasio Quran 30 juz. Terbuka rahasia Quran 30 juz, maka terbuka rahasia diri kita. Terbuka rahasia diri kita, terbuka rahasia Muhammad. Terbuka rahasia Muhammad, maka terbuka rahasia Allah. Itu kuncinya. Makanya Al-Fatihah itu wajib. Makanya Al-Fatihah itu sakti, karena dia menyimpan rahasia. Rahasia Allah, rahasia Muhammad, rahasia diri kita. Jadi tidak sembarangan orang tua kita dikit-dikit mengatakan Al-Fatihah. Al-Fatihah nyuruh kita sakti, nyuruh kita memahami maksudnya. Nah, mari kita tengok. Kata Nabi, setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia Quran terletak di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah, Muhammad menjadi guru. Nah itu dia. Jadi rahasia Al-Fatihah ini hanya orang yang ditunjuki oleh Allah yang tahu. Selain dari itu tidak tahu. Siapa orang yang ditunjuki oleh Allah? Ya tentu Muhammad. Siapa yang ditunjuki oleh Allah? Tentu orang yang ditunjuki oleh Muhammad. Nah, dibukalah mulai dari surat ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Siapa yang dengan nama Allah?
Kalau Allah namo, jangan dengan nama Allah siapa? Dibuka rahasianya lagi. Ciri-cirinya dia pengasih, dia penyayang. Siapa dia? Buka ayat 2. Alhamdulillah. Nah itu dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Alif lam nama Allah. Hamdu itu nama beliau, Pak. Bergeser dikit Ahmad. Lahir dia seperti kita, namanya Muhammad. Ternyata wujud serta Allah, nyatanya Allah ada pada Muhammad. Itulah yang ditengok oleh Musa itu, Pak. Makanya dia ngecek dalam surat lah, kau ye sayo yo. Ternyata Musa dulu pernah melihat Muhammad, waktu itu juga dia melihat pada Muhammad. Jadi kalau dia sholat, maaf Bapak Ibu saya hormati, yang tercogok itu dilihat oleh Musa itu tidak Allah, melainkan utusan Allah. Namanya Muhammad. Itu kayak beliau itulah Musa berdialog dalam sholat. Itu ceritanya, Pak. Nah, kita juga dituntut itu. Pertama kali yang perlu kita ketahui adalah kita harus tahu dulu sholat itu apa. Sholat itu adalah latihan mati, latihan balik kepada Tuhan. Caranya, wa min haitsu arata fawali wajhaka satratul haram, min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satra. Dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, kalau di itu sudah, di situ ada Ka'bah. Setelah sampai ingatan kita di situ, dikatakan lagi, waliyabudu roba hadzal bait. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Dia menuju kepada Ka'bah. Sudah masuk ayat ketiga. Fatakhizu min maqama Ibrahimus shalah. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, kamu sholat di depan Ka'bah. Terserah. Nah di sini boleh, di situ boleh, sini boleh, situ boleh. Ingatan kamu tidak boleh kemana-mana. Diajarkan nggak loh Pak? Makanya kita tidak boleh kemana-mana. Itu. Nah kita ini boleh dicek. Kalau kita sholat, kita harus jujur Pak. Pas takbir, tahu-tahu lah salam. Kenapa seperti itu? Pas takbir, kita lah mulai ke bank ngambil duit, ke kebun ngambil sawit, ke pasar beli lawan ikan, macam-macam, ke sini ke situ. Lah ketahuan Pak, dalam sholat kita, cara sholat kita menunjukkan kita tidak balik kepada Tuhan. Lah ketahuan. Itu yang terjadi Pak. Nah inilah poin yang paling penting saya sampaikan malam ini kepada kita semua, terutama kepada diri saya. Jangan sampai seperti itu. Lah ketahuan dia kembali itu. Itu. Nah Pak Ustadz, apakah harus kita sholat seperti itu? Jawabnya harus. Kenapa? Itulah prosedurnya yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita. Makanya dalam surat Al-Anfal ayat 35 dijelaskan. Apa penjelasannya? Wa makana sholatahu indal bait mutaka wa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Salat mereka yang di sisi Baitullah, yang tidak di Baitullah, sama baik kayak bersiul-siul, sama baik kayak bertepuk tangan, rasakan oleh kamu azab karena kamu kafir. Nah ini, bayangkan Pak, ini Allah yang mengatakan kata ini, Rasul yang menyampaikan. Ada catatannya dalam Al-Anfal 35, catat ini. Berat. Jadi kalau kita sholat tidak di situ, sama sholat di pinggir-pinggir namanya. Kata Allah, sama baik kamu tuh kayak siul-siul, suaramu bagus, bacaanmu bagus, banyak orang nangis dengar di belakang, tapi kamu kemana? Kemana kamu? Itu yang bersiul-siul. Sama kayak bertepuk tangan, Allahu Akbar. Sama kayak bertepuk tangan. Apa yang terjadi? Fasutu azaba. Rasakan azab. Azab apa? Azab penyakit hati. Azab penyakit hati. Lah, kenapa kita bawa penyakit hati?
Apa bentuknya? Mulai pantang kelintasan, tidak pacak dengan orang kaya dikit, tidak pacak dengan orang pintar dikit, tidak pacak dengan orang maju dikit, kita mulai iri. Itu satu. Pantang kerendahan, nak tingginya baik, nak besarnya baik, nak benarnya baik. Pantang kurang, kaya sudah, duitlah banyak, pangkat tinggi, masih juga ngambil punya kawan. Terakhir yang keempat, pantang tersinggung. Nah itu dia. Ini penyakit hati. Kalau yang empat ini Bapak Ibu yang saya hormati, tidak dicabut oleh Allah waktu kita sholat di situ, dia akan bertambah 10 kali lipat. Muncul ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Tidak dicabut juga, muncul 3. Benci, dendam, menghancurkan. 17 sifat buruk itu tidak dikeluarkan oleh Allah karena kita tidak sembahyang cak itu. Alangkah beratnya Pak, alangkah tegasnya Allah berkata, begitulah agama Pak. Makanya kita diajar sholat itu dari umur 7 tahun. Itu. Apa Bu, jangan nakut-nakuti. Kami minta ayatnya, mana ayatnya yang cerita tentang itu. Nah buka surat Al-A'raf ayat 34. Di situ dikatakan, wa nazza'na ma fi suduri min ghairi tajri min tahtil ardh. Di tempat yang mengalir air di bawahnya itu air Zam-Zam, di situ kami cabut penyakit hati dan dada mereka. Kami cabut. Itu iri dengki dicabut, dendam dicabut, marah dicabut. Makanya kalau kita sholat itu muka kita jernih Pak. Tidak ada kebencian dengan orang lain. Tidak ada dengki kepada orang lain. Aman, nyaman hidup kita. Nak kaya orang kayolah dia. Nak hebat orang hebatlah dia. Tidak apa-apa. Yang penting kita kan tidak ganggu dia dan dia tidak ganggu kita. Bahkan dia bisa perlu nolong kita kalau kita baik-baik saja. Itu yang dikendaki. Tapi kalau tidak dicabut oleh Tuhan, nah itu masalah. Maaf Bapak Ibu yang saya hormati, ini kaji harus saya buka. Kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Ada? Ada. Dalam hati mereka itu ada penyakit. Ini hati siapa wahai Pak? Termasuk hati saya. Kalau tidak dicabut Allah dalam sholat, akan kami tambah penyakit. Melimpah Pak, merembet, menjalar. Kemana? Ke tubuh Pak, ke badan. Itulah makanya kita penyakitan. Jadi orang yang sakit itu bermula daripada kejiwaan, bermula daripada hatinya. Itu makanya Allah sayang kayak kita, disuruhnya kita sholat, disuruh kita sembahyang supaya penyakit hati itu dicabut. Nah ini pula sebabnya kenapa imam lah sudah, kiai lah sudah, ustadz lah sudah, tapi masih baca benci ke orang, masih baca iri ke orang, masih baca macam-macam, tidak suka ke orang. Apa persoalannya? Di dada itu masih ada penyakit hati Bapak. Nah itulah tujuan kita supaya sholat di situ, supaya tidak sakit. Ya kalau masuk angin biasa 8, namun itulah tua kan. Kalau modal-modal sendi-sendi umur 70 biasa baik. Kalau barang keluar mau dipakai. Tapi kalau muda-muda mentah, diabetes dengannya, jantung dengannya, stroke dengannya, lacak mana itu? Nah ini persoalan kita. Maka kata Allah, "Fasukum azaba." Rasukan kayak kau azab. Kenapa? Karena kamu kafir, kamu ingkar, tidak sesuai prosedur sholat kamu itu. Belum mati lagi, kalau mati kacau. Tidak pacak balik Pak. Nah inilah yang saya berikan malam ini kepada kita semua, supaya dapat kita tangkap maksudnya. Jadi segala kita pernah dengar kata Ustaz, ikutlah Allah, ikutlah Rasul. Nah itu dibacakan pula, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, ikut aku, kata Rasul. Pas kita tanya, cak mana ngikut Rasul? Disuruhnya lah kita baca buku. Tengok hadis tuh, apa kata Nabi, itu kata kita. Apa larangnya, itu kata. Itu benar, tapi cara ngikut cak mana?
cara ikut Rasul itu tadi itu lah Pak. Seperti yang saya ceritakan tadi. Makanya pada surah Al-Baqarah ayat 142 diceritakan situ. Apa kata Allah? Aku jadikan kamu itu umat pertengahan. Aku jadikan kamu itu umat pertengahan. Supaya kamu menyaksikan diri kamu, supaya Rasul menyaksikan diri kamu. Nah, begitulah cara mengikut Rasul. Nah, Arabnya macam mana Pak Bu Fikri? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida wa ma ja'ala qiblatan lakum ta'ala illa lina'lama ma yatabi rasul mimma yanqalib 'ala qalbihi. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan supaya kamu bisa menyaksikan manusia dirimu, supaya Rasul bisa menyaksikan kamu di situ, dan itulah cara ikut Rasul. Dari situ kami tahu siapa yang ikut Rasul, siapa yang berpaling, itulah caranya Pak. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya metode yang saya sampaikan malam hari ini, kita bisa praktek Pak. Kita bisa praktek. Kalau metode ini terlalu jauh, terlalu tinggi, kita mulai dari bawah Pak, ada apa-apa. Namun kan kita belum tahu. Mulai dari cara berwudu. Mulai berwudu itu Pak, mencuci telapak tangan, mulut, hidung, macam-macam. Kita pelajari Pak. Memang sederhana memang, tapi hati-hati. Mencuci dengan air itu syariatnya Pak. Itu syariatnya. Air wudu itu Pak, harus air yang suci, lagi mensucikan. Di mana air ini? Air laut, banyak bangkai. Air sungai, banyak kotoran. Air mana? Tidak ada di dunia ini air suci yang mensucikan. Kecuali kalau kita berhakikat. Hakikatnya bagaimana? Kita ambil air ledeng, kita ambil air sumur, tapi dalam ingatan kita Al-Kautsar. Barulah dia menjernihkan diri air dari untuk kita. Itu hakikat. Kemudian wudu tadi. Kita tengok surat Al-Maidah ayat 7. Itu aneh ayatnya. Pernah jadi pertikaian sahabat dengan sahabat. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydikum ila marafiq wa ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Hai orang beriman, kalau kamu nak mendirikan sholat, pertama kali yang kamu cuci itu muka kamu dulu. Bapak tengok tuh, Al-Maidah ayat 7. Sudah turun tangan kamu, sudah turun kepala kamu, kaki kamu. Sahabat komplain, ya Rasulullah ngapa macam itu? Biasanya telapak tangan dulu ngapa muka risiko. Kata Nabi, kedua-duanya sama. Kenapa? Yang telapak tangan dulu itu namanya syariat. Yang hakikat itu wajah. Wajah itu adalah jendela hati. Sebenarnya bukan wajah yang dicuci, tapi hati. Sebenarnya bukan hati yang dicuci, isi hati itu adalah roh. Karena itu banyak dosa. Dari mana dosanya muncul? Dari 8 titik. Mulai telapak tangan, mulut, hidung, mata, macam-macam. Itulah bukan dicuci Pak. Itu. Kenapa telapak tangan dicuci? Nah, zaman kita bujang-bujang dulu tentang bot, tidak tangan itu pasti pegang anak gadis seorang. Itu dia. Itu contoh. Kenapa mulut dicuci? Kalau tidak ngumpetkan orang, ngicu. Tidak itu masukkan barang yang haram ke mulut. Makanya dicuci. Maka pada hakikat yang dicuci itulah yang di dalam. Makanya ayat tadi, muka dulu dibersihkan, bukan telapak tangan. Tapi kedua-duanya sudah lebih benar. Nah itu dari wudu. Sudah itu, tegak, rukuk, iktidal sujudnya harus jelas. Jangan tegak sembarang tegak. Tegaknya elok-elok. Rukuknya elok-elok biar tidak kena saraf terjepit, kata Nabi. Sujudnya elok-elok, duduknya elok-elok, kaki itu dijepit itu nah, dilipat itu. Supaya apa? Supaya ada peregangan tubuhmu, supaya kamu itu sehat. Sudah bacaan. Bacaan harus jelas. Dari Al-Fatihah sampai Assalamualaikum itu, dari takbir sampai Assalamualaikum harus ngerti. Jangan kamu baca, kamu sebut, kamu tidak ngerti, kata Nabi. Maka keluarlah surah Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu
La taqrabu shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang beriman, kamu jangan mendekati sholat, kamu jangan bertemu dengan Tuhan kalau kamu sedang mabuk. Apa itu mabuk? Tidak sadar tegak, tidak sadar rukuk, tidak sadar iktidal, tidak sadar sujud, dan tidak sadar jadi kecek itu apa. Nyongecek itu dari Allah SWT tidak ngerti. Makanya kalimat ujung itu mengatakan hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu ngerti yang kamu kecek kepada Allah itu apa. Nah, yang ketiga barulah kajian hakikat tadi Bapak Ibu saya hormati. Kita menjadikan Muhammad Rasulullah itu sebagai wasilah, tapi caranya seperti yang saya katakan tadi. Kalau itu sudah dibuat, mudah-mudahan besok lusa kalau kita meninggal, kita sudah latihan. Mudah-mudahan mati kita, malaikat maut datang terus sudah kasih tahu baik. Abu Fikri, kau siap-siap sebentar lagi Tuhan manggil kau. Nah itu dia tidak berani nyabut Pak. Malaikat maut tidak berani nyabut kita kalau kita tahu rasio itu. Kenapa? Sumasawahu wa nafaqo fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika sempurna batang tubuhmu itu, kata Allah, aku yang meniupkan ruh, bukan malaikat maut, aku yang meniupkan. Kalau aku yang meniupkan, tentu aku yang mengeluarkan. Jangan dia, kalau dia ancai gitu Pak. Tak ngerti dia tuh. Kita pasrah-pasrah dia datang cabut lah, nanggung Pak, dia tak ngerti. Makanya setiap orang cabut malaikat maut itu terprong-prong. Nah, bagaimana cara Allah mengeluarkan roh kita? Nah, itulah yang sering dibaca oleh orang tua kita waktu yasinan, tahlilan, yang kira-kira bunyinya begini. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Ada apa? Irji'i rabbika. Apa lagi? Rabbiki radiyatan. Mardiyah. Hai jiwa yang tenang, datanglah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Kemudian apa? Fadkhuli fil ibadi wadkhuli fil jannah. Itu cara Tuhan manggil. Kalau itu sudah diucapkan oleh Tuhan, dia keluar sendiri Pak. Sebagaimana keluarnya air dari cerek ditampung dengan cawan, kemudian dia bawa pulang oleh malaikat. Betul, malaikat bawa pulang, walaupun kita tidak tahu tempat. Nah, setelah roh keluar, tubuh kita tinggal Pak. Tubuh kita tinggal, masih hidup Pak. Nah ini, kita lupa nih, masih hidup. Kenapa? Jiwanya masih ada di situ. Jiwanya ada di situ. Nah, jiwa dia dicabut oleh malaikat maut. Nah, cabutnya seret. Tidak terasa, Pak. Karena yang merasa itu adalah ruh. Ruhnya keluar duluan, Pak. Kalau jiwa dicabut tidak terasa. Tapi kalau ruh dan jiwa ada di tubuh, dicabut jiwa, terprong-prong gitu, Pak. Itu yang disebut dengan sakaratil maut. Jangan sampai kita terjadi itu. Jadi darah kita keluar duluan, kembali kepada Allah, barulah jiwa dicabut malaikat maut. Itu ceritanya. Nah, itulah makanya kenapa ketika jiwa dicabut oleh malaikat maut, maka mata mengikuti perginya jiwa. Itulah sebabnya kenapa kata Nabi Muhammad, pelan-pelan mandikannya, karena itu sakit. Kenapa sakit? Yang bisa merasa masih ada di tubuh. Itulah makanya waktu diringgo-ringgo, nyo ngomong, mau dibawa kemana aku, mau dibawa kemana aku, karena rohnya masih ada di tubuh itu. Itulah sebabnya kenapa waktu kita kubur, telapak kaki kau sudah dengar, karena masih ada di tubuh itu. Kenapa? Dia tidak kembali kepada Tuhan, terjebak dalam kuburnya. Sementara jiwa sudah keluar di bawah malaikat maut antara langit dan bumi. Itu persoalan kita, Pak. Jangan cak itu. Kalau itu terjadi, apa boleh buat? Nanggung Pak sampai kiamat. Itu aja Pak ceramah kita. Ya Pak ya. Itu juga karena sekedar bahan pertimbangan, pembuka pemikiran. Mudah-mudahan ke depan kita mulailah belajar dikit-dikit Pak. Tak apa-apa. Iya, tidak mesti sempurnanya. Kalau kita mulai itu mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Itu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mengenai saudara kita tadi, yaitu Bapak Ikhwan Fatni bin M. Yunus, kita doakan saja Pak. Kita tidak tahu situasi beliau. Yang penting kita doakan kepada Allah, kita harapkan kepada Allah, beliau itu selamat. Kita tidak mau tahu peraturan, kita tidak mau tahu prosedur, pokoknya selamatkan beliau di Allah. Tidak apa-apa,
namanya minta. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan. Itu. Baik, kita berdoa untuk saudara kita Iwan Fatni bin M. Yunus. Bu, kita doa ya. Nggak selesai Pak. Baik, kita mulai. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadzal layli hadarna bi'adrotika. Aina hadarna bi'adrotika bizabina katsira. Fadzalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat, khususan ikhwana ismuhu Ikhwan Fatni bin M. Yunus. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' makhalahu wa taqabbalhu min indika ya Allah ma'alazina amal wal sholihat ma'alazi muttaqin ma'alazi ahlal jannah innaka ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fid din wa fitan fi jasadi wa tanfi' ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawfiqan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa awila fi sakaratil maut wal maghfirati ba'dal maut. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tamati minal bala'i dunya balai akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunia dan akhirah, wabil khususan ila ikhwana ismuhu Ikhwan Fatni bin M. Yunus. Rabbana wa taqabbalna sholatana wa siyamana wa takasu'ana wa tadaru'ana wa zikrina wa qira'atal Qur'an innaka ghafurur rahim. Wabil khususan ikhwana ismuhu Ikhwan Fatni bin Yunus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati masifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas doanya. Semoga segala sesuatu yang kita bacakan tadi, yang kita doakan tadi akan dapat merubah keadaan dan situasi kondisi beliau di alam sana. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Diberikan kuasa saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.